mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, siapakah orang yang merugi di bulan Ramadan? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan kerugian dan kecelakaan, tentunya orang yang celaka dialah orang yang merugi. Tentang orang yang celaka ini di bulan Ramadan, maka ada hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, dan beliau sendiri menilai hadis ini hadis hasan sahih. Dan ini adalah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 5310. Hadis berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Celaka seseorang yang aku disebutkan di sisinya namun dia tidak berselawat kepadaku. Wa raghima anfu rajulin dakhala 'alaihi ramadhanu thumma salakha qabla an yughfara lahu. Dan celaka seseorang itu yang Ramadan itu masuk menemui dia, kemudian berlalu Ramadan itu darinya, belum juga dia diampuni. Wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhila al-jannah. Dan celaka seseorang itu yang ia mendapati di sisinya kedua orang tuanya dalam kondisi tua renta, namun keduanya tak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang 3 jenis orang yang mengalami kecelakaan. Tentunya mereka mengalami kerugian. Di antaranya adalah orang yang bertemu dengan Ramadan, berlalu hari-hari Ramadan itu darinya, namun dia tidak melakukan usaha sebab-sebab yang dengannya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya semua kebaikan itu berpotensi untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud ayat 114, Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan, menghilangkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Nah, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka bisa kita simpulkan orang yang celaka dan orang yang mengalami kerugian di bulan Ramadan adalah orang-orang yang mereka tidak melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang tidak melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu ada 3 bentuknya. Pertama adalah
orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban. Yang kewajiban itu sudah pasti merupakan kebaikan-kebaikan. Orang yang meninggalkan kebaikan-kebaikan berupa kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan, seperti contohnya sholat, bahkan puasa itu sendiri. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, orang yang meninggalkan sholat, menurut sebagian ulama, maka mereka ini terjatuh ke dalam kekufuran, terjatuh ke dalam kekufuran dengan status kufur akbar, keluar dari Islam. Namun sebahagian pendapat dari ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang tentunya dibenarkan, maka dia jatuh kepada kekufuran tapi dengan status kufur kecil, kufur asghar. Dan ini pendapat yang kuat, wallahu ta'ala alam. Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang diketahui pembeda antara kita, yaitu orang-orang Islam, orang-orang beriman, dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah salat. Maka siapa saja meninggalkannya, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, orang yang meninggalkan kewajiban puasa, ini contoh yang berikutnya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman berikut ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, begitu juga Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naim id atani rajulani." Tatkala aku sedang tidur, tiba-tiba ada dua orang yang mendatangiku. Dua orang ini adalah dua malaikat yang menjelma dalam mimpi Rasulullah SAW sebagai dua manusia. Lalu keduanya datang membawa Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah dihadapkan kepada sebuah tanjakan yang begitu tinggi. Lalu keduanya mengatakan, "Is'ad, naiklah." Maka Rasul mengatakan, "Aku tidak mampu." Maka keduanya membantu Rasulullah untuk naik. Lalu Rasulullah SAW mendengar jeritan, raungan, lolongan. Lalu beliau bertanya tentang lolongan tersebut. Maka dikatakan kepada beliau, itu adalah lolongan, jeritan, raungan penghuni neraka yang disiksa. Kemudian Rasulullah dibawa pergi lagi. Lalu beliau melihat beberapa orang kaum yang mereka digantung dengan kaki-kaki mereka dengan posisi terbalik, kepala di bawah, lalu dikoyak ujung-ujung mulut mereka, sudut-sudut bibir mereka, ya, dikoyak lalu meneteskan darah, mengalirkan darah. Maka Rasulullah bertanya tentang orang-hal tersebut, tentang orang-orang tersebut, tentang orang-orang tersebut. Man haula'i, siapa mereka ini? Maka dijawab kepada Nabi SAW, ulaika alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktu berbuka puasa mereka. Hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, ini hukuman bagi orang yang mereka meninggalkan puasa, yang tadinya mereka berpuasa namun mereka berbuka tanpa ada alasan yang dibenarkan. Mereka mendapatkan hukuman seperti ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sama sekali tidak berpuasa? Mereka meninggalkan kewajiban berupa kewajiban berpuasa. Mereka mengalami kecelakaan, kerugian, mendapatkan ancaman, siksa dengan cara digantung terbalik lalu dikoyak mulut mereka sembari mengalirkan darah dari mulut-mulut tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dan kewajiban-kewajiban yang lain tentunya. Ya, ini kelompok pertama atau jenis pertama orang yang merugi di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan, pelanggaran dan dosa-dosa, keharaman di bulan Ramadan. Semua perkara-perkara yang diharamkan
perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang menjadi dosa bila melakukannya, maka ini akan memberikan pengaruh bagi pahala puasa orang yang berpuasa. Bisa jadi juga menghilangkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi SAW, siapa saja yang tidak meninggalkan qaula zur, berkata palsu, berkata dusta, wal amala bihi, atau tidak bisa meninggalkan dan tidak bisa meninggalkan berlaku palsu, itu melakukan tindakan-tindakan kepalsuan dan manipulasi, kedustaan, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap puasanya yang dia meninggalkan makan dan minumnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sangat merugi orang melakukan dosa di bulan Ramadan karena itu memberikan pengaruh ya bagi pahala puasanya. Baik. Kemudian berikutnya adalah orang yang jenis ketiga atau kelompok ketiga, orang yang mengalami kerugian, namun ini lebih ringan, yaitu orang-orang yang tidak memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Ya. Bahkan ketika Ramadan, banyak kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan di luar Ramadan ini berkurang di dalam Ramadan. Bila dalam kondisi sama saja, maka ini masih mengalami kerugian. Di mana bulan ini adalah bulan untuk menanam banyak kebaikan. Karena bulan ini, kata Nabi SAW, adalah syahrun mubarakun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarakun." Telah tiba, telah datang kepada kalian Ramadan, itu bulan yang diberkahi, yaitu bulan yang penuh dengan kebaikan, ditetapkan kebaikan itu, banyak kebaikan, bertambah-tambah kebaikan dan berterusan kebaikan itu. Bila tidak diiringi dengan banyak kebaikan, ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang tidak banyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini, walaupun dia melakukan kewajiban-kewajiban, melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, maka ketahuilah di bulan yang penuh kebaikan ini, bulan investasi ini, ketika seseorang meninggalkan melakukan banyak kebaikan, sungguh dia orang yang merugi. Bila seseorang tidak menambah solat sunatnya di bulan Ramadan ini, maka sungguh dia merugi. Bila seseorang tidak menambah infak dan sedekahnya di bulan Ramadan ini, maka dia merugi. Apabila seseorang tidak menambah zikirnya, doanya, begitu juga tidak menambah tilawah Qur'annya, baca Qur'annya di bulan Ramadan ini, maka sungguh dia adalah orang yang merugi. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, bulan investasi kebaikan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan? Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Ikatlah ilmu dengan catatan. Yuk kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya. Masih di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan, bagaimana adab Rasulullah SAW dalam berpuasa? Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikut ini beberapa adab, bahkan sunnah Nabi SAW di dalam berpuasa. Yang pertama adalah bersahur. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
ketahuilah bahwasanya di dalam bersahur itu terdapat keberkahan, yaitu tetapnya kebaikan, banyaknya kebaikan, bertambah-tambah kebaikan dan berterusan kebaikan tersebut. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Oleh karenanya mari kita bersahur ketika kita hendak berpuasa. Karena itu pula membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Puasa orang-orang beriman dengan puasa ahlul kitab terbedakan dengan sahur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitabi akratas sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka makan sahur memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya ketika sahur itu sulit bagi kita untuk menerima makanan atau minuman. Maka paling tidak ketika kita sulit untuk bisa memasukkan makanan atau minuman, maka jangan tinggalkan meminum minuman. Karena sesungguhnya itu sesuatu yang sangat kita butuhkan dan yang paling banyak yang kita butuhkan minuman tersebut ketimbang makanan. Oleh karenanya kita lebih banyak minum ketimbang makan. Maka jangan tinggalkan minum ketika bersahur. Ketika kita sulit untuk bisa memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita ketika bersahur, maka jangan tinggalkan sahur dengan minuman. Kata Nabi SAW, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Ya, hadis riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya. Bersahurlah walaupun ya sekedar dengan ya tegukan air. Bersahur. Nah, kalau mampu bagi kita untuk makan makanan ya bahkan mungkin berselera, maka jangan pula tinggalkan ya selain minuman, jangan tinggalkan kurma. Jangan tinggalkan kurma. Karena kata Nabi SAW, ni'ma sahurul mu'min at-tamru. Ya. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Demikian. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan sahur. Ya. Kemudian dalam sahur juga, ini petunjuk Nabi SAW berikutnya, adab begitu juga. Sunnah Nabi SAW berikutnya adalah mengakhirkan makan sahur, yaitu memilih waktu di waktu mendekati akhirnya kebolehan untuk bersahur tersebut. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berasal dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu mengatakan, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila salati. Kami pernah bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdiri bangkit menuju salat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid bin Sabit yang ketika itu bisa diprediksi dengan kuat bahwasanya Anas radhiyallahu anhu tidak turut serta sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bertanya kepada Zaid bin Sabit, "Kam bainal adani was sahuri?" Berapa jarak waktu antara adzan dengan waktu sahur tersebut? Maka Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu mengatakan, ya, qadra 50 ayatan, seukuran 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik para hamba Allah rahimahumullah, ukuran 50 ayat yang dibaca ini kurang lebih kita katakan ya sekitar 20 menit sampai 1 jam kita katakan. Ya, kurang lebih demikian. Ya, tergantung ayat-ayat yang dibaca, pendek atau panjang. Ya. Tapi kalau kita katakan 1 jam juga terlalu panjang. Ya.
Baiklah, kurang lebih demikian. Nah, maka pilihlah waktu bersahur itu waktu yang sangat dekat dengan waktu berakhirnya. Demikian. Karena Nabi SAW bersahur itu jaraknya dengan adzan subuh berakhirnya waktu sahur itu hanya sekitar 50 ayat. Sebagaimana dalam hadis Zaid bin Sabit yang kita sebutkan. Demikian para hamba Allah rahimahullah. Bahkan sampai-sampai sebagian ulama mereka berpendapat ketika mereka mengambil sunnah Nabi SAW ini atau mengambil petunjuk Nabi SAW ini dalam makan sahur, yaitu memilih waktu yang mendekati waktu azan subuh, waktunya masuk waktu subuh, kurang lebih sekitar 20 menitan sebelum masuk waktu subuh. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya andaikan ketika waktu bersahur sedang dalam posisi makan atau minum, lalu terdengar azan subuh yang menunjukkan berakhirnya waktu sahur, sebagian ulama berpendapat bahwasanya bolehnya untuk melanjutkan makan dan minum dari wadah yang ada di tangan. Melanjutkan makan dan minum dari wadah yang ada di tangannya, bukan pada wadah-wadah makanan atau minuman yang ada di saji atau di meja makan, tapi yang ada di tangan. Lebih-lebih sekedar yang ada di mulut, maka ini bisa dihabiskan. Demikian. Walaupun kita katakan ulama yang lain tidak sepakat dengan pendapat ini. Perbedaan pendapat tentang masalah ini berasal dari hadis yang disebutkan, yang para ulama juga mereka berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Demikian. Namun hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u ala yadihi fala yada'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan seruan adzan, maksudnya adzan untuk sholat, sementara wadah makanan atau minuman itu masih ada di tangannya, maka janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan kebutuhan atau keperluan dari wadah tersebut, yaitu makan dan minumnya tentunya. Demikian. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya dengan derajat yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Tadi kita katakan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hadis ini. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Yang mengatakan dhaif tentunya hadis ini tidak bisa diberlakukan, sehingga begitu terbitnya fajar subuh, fajar shadiq, dengan demikian masuknya waktu subuh dan ditandai dengan adzan, maka ketika itu tidak boleh lagi untuk makan dan minum serta apa saja yang dibolehkan di waktu malam hari, maka tidak boleh lagi makan, demikian, berhenti seperti itu. Nah, pendapat ini juga mengatakan andaikan hadis ini pun sahih, maksud dari adzan yang didengar tersebut adalah adzan di waktu yang pertama, demikian. Baiklah, kita katakan terjadi perbedaan pendapat. Ini lebih hati-hati, memang sebaiknya adalah berhenti sebelum berhenti ketika terdengarnya adzan subuh, yang itu merupakan masuknya waktu subuh. Namun sebaiknya kita berlapang dada bagi pendapat yang mengatakan ini dibolehkan untuk dilanjutkan, asalkan hanya memakan makanan atau meminum minuman yang ada di tangannya, dari wadah yang ada di tangannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berlapang dada atas perbedaan pendapat ini. Baik, sampai demikian. Nah, ini petunjuk Nabi SAW, yaitu mengakhirkan atau memilih waktu yang terakhir ketika
makan atau minum di waktu sahur. Berikutnya para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sunnah dan adab berikutnya ketika berpuasa adalah berbuka. Dan kita ya dianjurkan untuk menyegerakan berbuka ketika tenggelamnya matahari, ditandai masuknya waktu maghrib, maka segera berbuka. Kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Maksudnya adalah ya berbuka di waktunya, ya tidak menunda setelah tenggelam matahari, ya untuk makan atau minum. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam berbuka maka ada adabnya pula, ya seperti contohnya berbuka dengan kurma, ya baik itu kurma yang masih muda basah atau kurma yang sudah kering. Kalau tidak ada maka dengan air, meminum air. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya." Dahulu Rasulullah SAW itu berbuka dengan kurma-kurma muda atau kurma-kurma basah, ya, sebelum beliau salat. Fa illam takun rotobatun fa'ala tamrotin. Apabila tidak ada kurma-kurma basah atau kurma muda, maka beliau berbuka dengan kurma-kurma kering. Wa illam takun, kalau tidak ada juga hasawatin minal ma'i, maka beliau ya meminum beberapa teguk air. Demikian. Ya, nah, demikian petunjuk Nabi SAW sebelum ya ketika berbuka sebelum sholat, maka minum ya dengan air atau makan kurma. Demikian. Bukan berarti sebuah kesalahan atau kekeliruan ketika makan ya dengan makanan yang lain seperti goreng-gorengan, ya makan bubur atau minum-minum yang lain. Kita katakan ini bukanlah sebuah dosa, hanya saja tidak mendapatkan pahala mengikuti petunjuk Nabi dan adab Nabi dalam berbuka puasa. Kemudian ketika berbuka puasa dianjurkan pula untuk membaca doa, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama' wa batalatil 'uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Hadis ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tatkala berbuka, idza aftara, tatkala beliau berbuka, qala, beliau membaca dhahaba adh-dhama'u, telah hilang dahaga, wa batalatil uruq, dan basah kerongkongan, wa sabatal ajr insyaallah, dan tetaplah pahala insyaallah taala. Demikian. Dan ada beberapa sunnah-sunnah dan petunjuk Nabi serta adab-adab Nabi SAW dalam berpuasa, seperti menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan, ya, bahkan tidak melakukan tindakan-tindakan yang ini bisa memberikan pengaruh bagi puasa, seperti berkelahi, bertengkar. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal fa in syatamahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda yang artinya, apabila tiba hari berpuasa salah seorang di antara kalian, maka janganlah dia melakukan rafas, yaitu hubungan badan maksudnya, atau mengucapkan kata-kata yang keji, kemudian tidak melakukan yaskhab, yaitu tidak melakukan ya keributan, yaitu meninggikan suara dan seterusnya, melakukan suara-suara yang keras, wala yajhal, dan jangan melakukan tindakan bodoh. Di antaranya adalah bertengkar.
Lalu Nabi mengatakan SAW, fa in syatamahu ahadun, apabila ada seseorang yang telah mencelamu, memakimu, ya, au qatalahu, atau mengajakmu bertengkar fisik, maka katakanlah inni shaim, sesungguhnya aku sedang puasa. Demikian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ini adab-adab Nabi SAW. Selain itu, adab yang lain adalah dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan, membaca Al-Quran, bersedekah, berinfak, ya, berzikir, salat sunnah dan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan dengan penjelasan Ustadz tadi? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu agama. Kira-kira mau tanya apa ya ke Ustadz? Jangan kemana-mana ya, tetap di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزلا فما كفله بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin, wa asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, adakah keutamaan berdoa ketika di bulan Ramadan, ketika berpuasa di bulan Ramadan? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya di antara kondisi atau di antara waktu-waktu yang makbul doa, mustajab doa, adalah waktu di mana seorang hamba dalam kondisi berpuasa. Baik itu ketika dia sedang berpuasa atau ketika dia berbuka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, begitu juga Imam Ibnu Majah dalam kedua kitab sunan keduanya, Rasulullah SAW bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang, salasun, ada 3 orang, la turaddu da'watuhum, yang tidak akan ditolak doa mereka. Al-imamul adilu, yang pertama imam, pemimpin, penguasa yang adil. Yang kedua, was-shaimu hina yuftiru. Yang kedua adalah orang yang berpuasa ketika berbuka. Kemudian yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Ini hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, demikian pula Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihut Tirmidzi. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwasanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka maka makbul doanya, tidak akan tertolak. Dalam riwayat Ahmad di dalam musnadnya, dan ini adalah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud, Syuaib Al-Arnaud. Ini hadis yang sahih dengan redaksi yang sedikit berbeda dengan ungkapan was-shaimu hatta tuftira, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berdasarkan riwayat Ahmad ini, dan ini hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka bisa kita pahami bahwasanya orang yang berpuasa, mulai dari berpuasa semenjak
terbitnya fajar shadiq, tibanya waktu subuh, sampai tenggelamnya matahari, maka ketika itu doanya makbul. Luar biasa para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Maka kita orang-orang yang berpuasa memiliki doa yang makbul berdasarkan hadis ini. Dengan waktu yang begitu panjang, maka silakan Anda memilih doa-doa untuk kemaslahatan, kebaikan dunia dan akhirat Anda. Silakan berdoa. Karena doa ketika itu la turaddu, tidaklah tertolak. Tidak tertolak doa ketika itu. Lebih-lebih para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ketika ternyata kondisi tersebut disesuaikan dengan sebab-sebab terkabulnya doa yang lainnya. Sebab-sebab lain terkabulnya doa tersebut. Seperti contohnya dalam kondisi berpuasa, seseorang tersebut dia memilih doa ketika itu atau menempatkan doanya di antara adzan dan iqamat, di mana Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Doa antara adzan dan iqamat itu tidak tertolak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ketika seseorang yang sedang berpuasa lalu dia berdoa di antara adzan dan iqamat, maka ketahuilah ketika itu dia memiliki dua sebab kuat. Sebab yang kuat yang akan menyebabkan doanya tidak tertolak, dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Begitu juga dalam kondisi seseorang seperti dia dalam kondisi sujud. Ketika di antara adzan dan iqamat, ketika itu dia sedang sholat sunat di antara adzan dan iqamat. Kata Nabi SAW, baina kulli adzanaini salatun. Di antara dua adzan, yaitu adzan dan iqamat, itu ada sholat. Maka dia sholat. Sholat rawatib atau sholat di antara adzan dan iqamat. Kemudian ketika itu di antara sujud-sujudnya dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ketika sujud ini doa yang makbul. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'aktsirud du'a. Kondisi atau posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah dalam kondisi sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Perbanyak doa oleh kalian ketika itu. Demikian. Perbanyak doa. Nah, ketika seseorang berdoa dalam sujudnya, yang ketika itu dalam sholatnya dilakukan di antara adzan dan iqamat, dan dalam kondisi dia berpuasa, sesungguhnya dia memiliki 3 sebab yang kuat, yang dengan sebab-sebab tersebut Allah SWT mengabulkan doanya. Tentunya apabila dia tidak memiliki penghalang-penghalang doa. Demikian. Begitu juga ketika seseorang dalam kondisi safar, lalu dia memilih untuk berdoa ketika itu, memilih untuk tetap berpuasa ketika itu, karena barangkali safarnya tidak begitu berat baginya. Dalam kondisi safar, di antara adzan dan iqamat, dia berdoa, dan di dalam sujud yang dilakukan dalam sholat yang dilakukan di antara adzan dan iqamat, dan dalam kondisi dia berpuasa. Safarnya itu merupakan sebab terkabulnya doa. Kata Nabi SAW, salasun salasu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Disebutkan yang pertama, da'watul musafiri, doa orang yang safar. Wa da'watul mazlumi, doa orang yang terzalimi. Wa da'watul walidi li waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Hadis yang sahih. Perhatikan para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Apabila seseorang dalam kondisi safarnya, dia berdoa di antara adzan dan iqamat,
di dalam sujudnya yang berada di antara adzan dan iqamat, yang ketika itu dia salat sunat, dan ketika itu dia sedang berpuasa, maka dia memiliki 4 sebab yang kuat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Oleh karenanya, cerdaslah di dalam memilih doa, memilih waktunya, memilih apa yang didoakan dan caranya demikian. Maka mari silahkan kita berdoa di bulan Ramadan ini, perbanyak doa dengan cara yang telah kita sebutkan tadi. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.